Gua di US kan punya banyak properti ya. Bentar, Mas Gogo di US punya properti nih. Punya. Gua sama istri gua tuh nyamperin salah satu rumah kita gitu kan. Iya. Di Chicago. Salah satu, Mas. Salah satu. Berarti ada beberapa rumahnya. Ada puluhan lah. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast kita semua bersama teman baik saya, ada Topan dan Sidik. Hari ini kita kedatangan orang Jogja, orang dari desa, bayangin, tapi bisa kerja di Facebook, teman-teman. Kerjanya nggak setahun 2 tahun, 8 tahun di Facebook. Kalian paling mentok join grup Inpen kan di Facebook kan? Dia kerja di Facebook, bro. Teman-teman, ayo kita sambut Mas Gogo. Ini dia. Finally. Kita impor dari Blok M. Kalau impor berarti M Block. Oh, M-Block. Salah dong gue. Jadi Mas Gogo gajinya berapa di Facebook? Lu belum. Boleh. Sabar ya. Penasaran, Pak. Sama nggak sih kayak gaji programmer SMPP kayak gue ini? Oke, Mas Gogo cerita dong. Perkenalan dulu lah atau intro lah. Orang pasti pingin kenal banget nih. Mulai dari mana ya? Gogo, saya suka apa ya? Suka main Dota. Udah itu perkenalan utamanya kayak gitu aja kali ya. Ya dulu pernah kerja di Facebook 8 tahun, 7 tahun full time tambah intern dan kawan-kawan 8 tahunan dari 2011 dulu. Habis itu full time-nya 2013, sempat memperpanjang setahun kuliahnya karena memilih untuk melanjutkan ngoding-ngoding dan proyek-proyekan daripada melanjutkan tugas akhir. Memang tugas akhir ini adalah sesuatu yang pelik. Sangat humble. Pasti netizen penasaran nih, Mas Gogo. Gimana orang yang dari Jogja, ceritain ya nih, nanti kita pelan-pelan aja. Orang dari Jogja kan, di pinggirnya sawah kok bisa kerja di Silicon Valley. Nah itu story-nya gimana, Mas Gogo? Jadi mungkin kalau ditarik mundur itu dari SMP kali ya. Oke. Jadi waktu SMP itu aku kebetulan diundang untuk ikut lomba matematik waktu itu, kelas 2 SMP. Jadi waktu itu nggak menang, kalah itu kan, tapi sampai nasional. Kebawalah itu sampai SMA. Ketika SMA aku terus ikut lomba, kalah lagi. Terus kayak kesel kan, anjir, susah ya lomba ya. Kok saya bodoh sih gitu. Sempat merasa gitu? Gitu sampai sekarang sih. Wah, nada. Harus sombong tapi kalau di depan orang ya. Kan konsultan. Iya, konsultan masa nggak sombong. Depan pejabat kalau nggak sombong susah. Waduh. Berarti dipancing nih. Oke, lanjut. Habis itu aku ngelihat temanku sekelas gitu kan. Dulu aku ngambilnya tuh matematik. Nggak sama ngelanjutin yang SMP. Habis itu aku pindah komputer. Kenapa? Karena aku lihat teman sekelasku. Dia ikut lomba langsung tiba-tiba dapat perunggu. Wah, gila. Nih orang dulu nggak pernah ikut lomba langsung perunggu. Mungkin komputer gampang kali ya gitu. Terus aku pindah komputer. Nah, habis itu jadi internasional olimpiade di situ. Dari SMA tuh berarti. Itu dari SMA. Toki nggak sih? Gue dulu juga. Dulu aku Toki. Oh. Iya. Yang menarik itu sebenarnya aku itu tidak favorit untuk bisa menang. Jadi dulu dari dari 30 orang itu diambil 16 orang. Aku ranking 14. Di SMA itu di Jogja. Waktu kompetisinya. Iya. Jadi kan pertama OSN kan. OSN dapat medali. Nah, medalinya diundang nih untuk ikut pelatihan. Nah, dari pelatihan diambil 30 kan. 30 diambil 16. Untuk berangkat ke Untuk lanjut ke step selanjutnya. di tingkat Sampai nasional. 4 besar. 4 besar Nah, nasional. 4 besar nasional nanti dikirim internasional. Oh, Iya. jadi dari nasional itu Mas Gogo juara 14. Jadi dari 30 diambil 16. Sorry, diambil 16. Aku ranking 14. Oh. Nah, dari 16 diambil 8, aku ranking 7. Oh, tipis-tipis ya. Tipis-tipis gitu ya mainnya ya. Iya, terus yang terakhir Hah? dari top 8 diambil 4, aku ranking 4. Oh. Jadi memang sebenarnya nggak tidak favorit lah untuk menjadi pemenang gitu. Bahkan orang tuaku juga tidak terlalu setuju dulu. Kenapa? Soalnya kan kayak komputer dulu kayak cuma benerin disket, ya sih, benerin CD, terus kayak kamu ngapain sih ngambil komputer? Kursus komputer aja gitu. Nggak ada itu kuliahnya nggak bener itu gitu.
begitu sama orang tuaku. Kayak gitu, dua-duanya. Mengganti tinta printer itu nanti. Iya, nanti kalau gede kamu jadi apa gitu. Main game. Gue juga dulu orang nyokap gue begitu. Gak Iya kan? boleh kuliah IT, nanti jadi tukang ini fotokopi. Wah, jauh banget ya. Karena kan fotokopi kan gitu ya, ngeprint, nge-scan gitu. Betul, Mas. Habis itu kan karena Olimpiade kebetulan habis itu menang. Oke. Menang. Jadi kita Indonesia itu waktu itu dapat 1 emas 3 perunggu. Mas Gogo tuh dapat emasnya. Aku perunggunya. Oh, perunggunya. Iya kan jangan lupa saya cupu. Oh, iya. Salah. Cupu tingkat nasional. Nah. Humble banget ini kayaknya. Terlalu humble ini. Dihumble-humblekan nih. Terus. Nah dari situ apa namanya karena udah di scope-nya udah internasional ya kan, mulai di scout. Jadi kayak apa namanya contohnya yang akhirnya ngebawa ke Facebook itu adalah sebenarnya yang emas nih sering menang lagi. Mas saya potong sorry. Yang internasional itu berarti Mas Gogo dapat perunggu. Aku Tingkat perunggu. internasional. Tingkat internasional. Olimpiade komputer. Olimpiade komputer. Iya. Pasti kata SMA. Bukan lomba Itu SMA. lomba 17. SMA bro. SMA bro. Iya, Gue pacaran di warnet dulu SMA dia juara Toki. Buset dah. Siap, Gila. siap Mas Gogo, siap. Juara perunggu internasional. Perunggu aja dari perunggu Saya aman. SMA baru belajar HTML tuh, di sekolah. Saya tahu kisah bapak. Saya tahu kisah bapak. Waktu itu bukan flash ya flash. Hafal. Iya, belajar Flash tuh. Zaman sekarang anak-anak nggak ada yang tahu apa Makromedia Flash. Dan lanjut Mas. Nah, oke, tadi itu kan habis itu karena menang internasional dapat exposure, Iya. dapat exposure. Karena memang orang-orang yang udah internasional tuh kayak udah 20 tahun kan lombanya dan mereka udah punya mungkin training data kali ya quote unquote Iya, bahwa orang yang lolos dari Iya, iya. pasti excellent. internasional olimpiade pasti excellent Iya. ketika menjadi apa namanya sudah kerja jadi excellent gitu. Sehingga mulai di scout momennya tuh adalah ketika temanku yang emas Menang terus tadi ya. menang terus itu dia di scout sama Facebook. Di scout jadi kayak mau nggak kamu interview tuh, mau nggak kamu interview Itu terus masih SMA. itu pas udah kuliah tapi tingkat 1 Oh. kuliah tingkat 1 dia di scout kan udah lulus kan habis olimpiade dia lulus di scout pas dia interview dia gagal iya kayak yang emas aja gagal Apalagi. gua nggak berani kan Yang perunggu. Turun. gua nggak berani Jiper. nggak apply gua Iya, iya. diam aja gitu kan kayak Tesnya apa tuh Mas? Mengubah rotasi bumi atau kayak susah banget kayaknya ya. Jual emasnya. Iya, yang Emasnya gagal, Bro. Nggak, menciptakan perdamaian dunia nulis tuh. Terus Terus bisa gimana? dari apapun. Mas Nah, takut ikut. takut gua bahkan nggak berani apply waktu itu Iya. nggak berani apply nah, Aku wedi. Aku Orang wedi, Jawa, ha. Orang Jawa kan. wah jasi kok kowe wae ra iso masa aku iso Emang Jawanya metu. Terus. nah habis itu temanku yang sesama perunggu terus nyoba apply Oke. nah aku kan jadi kayak membara kan Ada temennya. dia aja berani masa Iya. aku enggak gitu 2000 berapa tuh? itu 2010 2010. ya aku waktu itu tingkat 2 Oke. terus dia apply nggak dapat tapi kan kayak ya udah aku udah terlanjur ketika dia apply aku juga langsung kayak membara kan kayak dia aja berani masa aku tingkat dua enggak apa, Mas? tingkat 2 waktu di ITB komputer Oh, berarti itu udah udah lulus udah kuliah sorry di ITB semester 2 berarti. semester 3 sih Oh, berarti semester 3. Iya. semester 3 habis itu aku coba apply itu pun juga cukup struggling maksudnya struggling tuh bukan dari segi apa namanya ya tugasnya tapi tugasnya aku bisa ceritain dikit tapi kan dulu internet di Indo sampah banget ya Iya. Iya. kayak jadi aku sampai Sampai sekarang, Mas. Sampai Masih- sekarang. Emang kalau mau internet kenceng tuh buat apa? oh iya bener juga make sense 5G-nya kita pajangan doang. 2010 kan masih Telkomnet instan ya. Pak itu lambat Gaji. banget, Pak. udah ada IndiHome Iya, IndiHome Itu lambat banget. Aduh. Terus gimana, Mas? nah Internet dulu lambat tuh aku itu? sampai kayak anak sekosan aku suruh Bang, nanti aku mau interview, tolong semua berhenti ngenet ya. Jadi kayak satu kosan gitu isinya 8 orang gitu. Kayak tak suruh tak samperin kamar salah satu. Nanti tolong jam 11 jangan ngenet dulu ya. Iya. Point blanknya matiin semua, Iya. YouTube streamnya nggak ada. Jangan main WoW. Atau Warcraft ya. Dota 1 kan ya. Enggak Warcraft. Alert. Oh, udah mulai alert. Oh iya tahu. Sebelumnya Dota itu. Iya. Warcraft ya, Warcraft benar. Iya internet dulu gue sih seingat gue ya dulu 100 kbps sih.
Ya, currency betul, itu kan, bener betul, nggak? betul Harus banget. KPPS kan? Betul banget, iya. Lo bayangin kayak lu harus interview kayak online, kayak internet calling gitu, audio call gitu. Susah ya, 100 kilobyte per second. Iya, 100 km per Dan second saat terus. itu buka Facebook tuh masih pakai m.facebook.com itu kan. Iya sih. Yang sangat-sangat Lu optimize. kamera juga belum HD kali ya. Itu luar biasa Iya. ya, Lu gila. mungkin kelihatan jadi jelek kan, jadi hitam segala macam karena tampilan kameranya masih buluk tuh kayaknya zaman itu. Iya, gue jadi kayak kepikiran kayak anak di Afrika mau diinterview orang. Susah nyari sinyal ya. Itu era di mana Tapi Mas Gogo itu kan di Bandung. Aku di Bandung. itu Aku di masih Bandung. HSDPA kan? ASDP. Iya, betul, Masih betul, betul, ada betul, HSDPA. betul. kan? Iya, betul, betul HSDPA, betul. Iya. Itu paling tinggi, paling Itu tinggi. paling tinggi. Itu Lu masih paling pada BBM-an kan? Iya. Iya, iya. Belum Pak, HP gue masih next gen HP Cina yang ada TV-nya. Gue dulu. Gue Nokia 3310. Itu Android belum keluar itu. Itu Android belum keluar. belum keluar. Oh, belum. Belum keluar, iya. belum keluar. 2010. 2011 Android. Iya. Hidup gue sama Topan masih nggak jelas. Mau dilanjut nih. Oh, jangan. Banyak nih ceritain. Lanjut, Mas. Lanjut. Dan I guess yang interesting lagi adalah dulu aku nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Jadi aku bisa Nggak iso bisa bahasa bahasa Inggris. Ora iso. Interesting nih. Oh, cowo. Orang mana ya? Orang mana? My name is Gogo Mas. Aku nggak bisa bahasa Inggris karena ya kalau soal baca gitu bisa ya, tapi kan conversations ngomong gitu kan beda ya. Iya, Ya, beda. Nah punya itu fair pasti ketakutan kan. nggak bisa bahkan Iya. nggak bisa. Dulu Dulu ada ChatGPT zaman dulu ya? oh iya bener juga. Translate.google.com nggak ada juga. Iya. Wah, Cok. Udah internetnya suwe. Gak ada kecanggihan teknologi zaman sekarang tuh nggak ada ya. Nggak ada. Iya. Jadi aku dulu ketika orang interviewernya memberi soal, aku tuh bahkan sampai sempat salah Karena nggak ngerti maksudnya. karena nggak ngerti maksudnya apa. Nah, tetapi untungnya karena soalnya itu berhubungan dengan competitive programming juga, yang which is aku olimpiade dulu sampai internasional. Jadi ya aku Pede ya. pede aja tak kerjain. Terus ternyata kayaknya kamu salah ngerti soal deh. Maksudku gini loh gitu. Jadi aku sampai harusnya cuma ngerjain 2 soal. Aku ngerjain 3 soal karena satunya tuh salah paham. Oke. Karena nggak ngerti bahasa Inggris. Iya, iya, iya. Jadi dulu aku berangkat aja tuh kayak nggak ngerti bahasa Inggris, nggak bisa ngomong, nggak bisa. Sorry, tadinya lu disuruh minta berapa soal? 2 Tapi lu ngerjain ngerjain 3. luar biasa emang. Jadi ketika kamu kekurangan talent di suatu tempat, solve dengan talent yang lain. Gitu kan ya. Terus dari soal 2 itu soalnya apa? Competitive programming. Competitive programming. Bahasanya terserah. Bahasanya terserah, ya. Mostly Pascal. Bisa dulu. Pascal, bisa PHP, bisa JavaScript, ada nggak ya? 2010 Ada, kayak ada. masih PHP native ya. PHP native Iya. ya. Dulu aku C++ karena memang aku olimpiadenya pakai C++ dulu. Iya, Ya. make sense sih. Saya dulu waktu ikutan ACM masih pakai Java. Saya dulu pas Toki sih pakai Pascal, cuman kayaknya fokus saya pacaran dulu SMA, jadinya cuman sampai kabupaten. Aku dulu menangnya kabupaten Mas di Oh, Tegal. lumayan. Tapi ketika lari ke, ini bukan kritik gua ke Kabupaten Tegal ya, lari ke Jawa Tengah itu nggak dibina dengan baik. Oh iya. Cuman iya. kayak dipanggilin dosen atau apalah, nggak kayak ada handbooknya, terus Iya. dikerjain satu-satu tuh nggak. Jadi lagian enakan pacaran juga zaman dulu. Ya udah gitu akhirnya. Iya, Tapi iya, cuman iya, ya emang pembinaan tuh saya kalah sama SMA Taruna Nusantara tuh dulu juaranya terus. Wah, Tarus ajib sih. Kelas Beda, itu. Pak. Iyalah udah itu. Rapi-rapi begitu. Iya. Anda di sini, mereka di sana, Pak. Mereka di sini, Pak. Tapi memang pinter sih. Iya. Tapi berarti gua tahu banget levelnya Mas Gogo ini pas SMA. Lu Tanus ya? Enggak, Ah, SMA 3. SMA 3. Mas Hingga Alpan Jogja. Abah, iya. Ya Mas, terus setelah interview tuh gimana tuh Mas keterimanya? Oke, jadi di interview 2 kali. Mm. Jadi waktu itu emang interviewnya tuh untuk internship. Interviewnya 2 kali. After a while aku akhirnya figure out bahwa ternyata internship itu memang interviewnya 2 kali. Oke. Kalau kamu bagus. Kalau kamu agak kurang meyakinkan bakal 3 kali interview. Jadi memang 2 kali itu emang meyakinkan banget lah gitu. Dan itu aku kreditkan banget soal karena aku dulu competitive programming sih gitu. Tapi emang di waktu zaman itu kan memang that's one way Ya. buat bener-bener nge-assess talent Iya. lah, pure talent. Bener. Bukan software engineering skill, pure talent gitu, bener IQ lah basically kan. Bener. Karena kan ekosistemnya juga belum terbentuk kayak sekarang kan. Jadi validasi paling make sense saat itu ya itu. Itu berseberangan tuh dengan obrolan kita kemarin tuh. Kan kita kan dulu tidak usah pakai competitive programming, tapi kan kalau kasusnya Facebook kan beda kan kita lihat. Betul. Beda level. Eh, Betul. Masa gua hire orang
kita kan third world country ya. Iya. Yang kita nggak kenal apa dasarnya. Kalau dasarnya kompetitif programming berarti ada dasar kan masuk. Dan Betul. masuknya intern lagi ya. Itu Masuk intern. berapa lama internnya? Mas? Internnya dulu 4 Itu pakai baju putih celana hitam kan? bawa kopi. Suruh fotokopi. Pakai pantofel ya kan. Saya dalam. Iya. Enggak jawabannya. Ya pastilah. Pakai sendal. Kalau iya wah, feodal sekali nih Facebook. Pakai sendal kan di sana. Pakai sendal. Iya, pakai sendal. Summer soalnya kan panas. Mm-mm. Iya. Di sana itu 4 bulan. Habis itu aku lanjut lagi intern lagi. Dapat return offer lah gitu. In those 2 internship aku kebetulan dua-duanya tuh ikut hackathon yang dua-duanya dapat Hackathon internal. hackathon internal. Dan dulu hackathon di Facebook tuh happening banget Iya. because everything yang ada di Facebook itu kayak comes up dari hackathon. Iya. Facebook Messenger itu hasil hackathon. Iya. Facebook Iya. video Iya. hackathon, Facebook Photos even dari itu. Timeline newsfeed yang sekarang Iya. itu juga dari hasil hackathon. Jadi kayak hackathon tuh bener-bener life and blood-nya Facebook. Iya, Jadi kayak semua orang tuh getting ideation dari situ ya. Mm-mm. Iya. dan itu created by engineers lah. Kayak nggak ada product managersnya yang kayak nge-idea gitu. Jadi emang engineersnya yang ide, bikin sendiri, hack sendiri, tunjukin gitu. Iya, karena kalau ada product manajernya terlalu ngawang nanti ya kan. Terlalu berimajinasi kan. Begitulah. Ngerjainnya gimana ini? Emang selalu kontradiktif. Lanjut terus. Nah itu di 2 internship itu aku kebetulan dapat kayak itulah awardnya lah, top 6-nya. Jadi sempat present di depannya Mark Zuckerberg 2 kali. Oh. Bentar, gua pause dulu deh. Pan, Sidik. Ini emang orang jago asli ini. Hoki. Merendah aja ini. Hoki. Ada orang 2 kali hackathon menang terus 2 present kali, ke Mark terus Zuckerberg. present Enggak emang ini jago ini. Enggak, pertanyaan gue sederhana nih. Maknya masih inget apa enggak? Marknya. Mak masih inget gak? Inget lah ya. Inget lah ya. Dia nggak ikut ngoding, Oh iya, iya. tapi ikut beliin pizza. Mark Zuckerberg tuh orang ya? Manusia. Oh manusia. Gue kira AI soalnya. Itu grok. Testing ya ketemu Mak ya. Tapi itu orang atletis banget loh. Iya. Kayak Manusia manusia banget. masih pakai baju Masih. abu-abu gitu. Dan the kan. thing adalah itu actually tailored. Jadi kayak kalau orang-orang bilang kayak ini bajunya beli dari sini gitu, nggak salah. enggak? Enggak. Khusus buat dia. Dibohong. Itu emang di tailor. Iya, dibohongin kayak brand-brandan aja. Ya itulah. Enggak. Karena aku pernah brand. ketemu Mark sekali waktu ada acara di Indonesia itu acara internet kalau nggak salah. Iya, Terus iya. dia datang dan surprisingly saat itu gue duduk paling depan gitu kan. Dan jarak gue sama Mark tuh kayak cuman dari sini sampai situ gitu kan. Dan pas dibuka kan ya. Ya dia pas MC bilang please welcome CEO Facebook Mark Zuckerberg, dia bilang gitu. Wah, gue kaget. Depan-depanan nama aplikasinya gue pakai kan. Dan emang ya gaya inilah gaya CEO Silicon Valley kalau ngomong kan luar biasa ya, convincing banget gitu ya. Atraktif biasanya. Kreatif. Bener, Tapi dia memang code dia. dulu iya, tapi dia emang sharp banget sih. Iya. Soal coding dulu waktu aku present pun jadi mungkin aku ceritain hackathon keduaku ya. Hackathon keduaku itu aku emang memorable dulu banget kayaknya. lumayan memorable karena dulu itu aku menang karena menang informasi. Oke, sekarang itu lu bikin apa waktu itu? Nah, Eh, aku dulu itu kan memang sejak pertama kali Android keluar yang Cupcake ya. Iya, Cupcake kan Iya. A sama B kan nggak dirilis kan. Iya, nggak dirilis. Cupcake bro. Cupcake bro. Nexus gue tuh. Gue main dari Cupcake, bro. Gue main dari Cupcake juga bro. 2009 diakuisisi sama gue, 2008 2009 diakuisisi sama Google. Gue 2010 udah main gue Android. Awalnya KPI bener-bener. Cupcake. Heeh. Pakai emulator, bro. Gokil. Jadinya ngikutin banget kan Iya. Google I.O. dan kawan-kawan. Nah, waktu gua summer internship itu lagi Google I.O. Oh, nice. Di Google I.O. itu Google I.O. pertama. nomor 2. Kedua. Iya, kedua. Itu masih di Moskon ya? Ya, Di betul. Moskon, San Francisco, Betul. kan? heeh. Iya. Nah, pas Google I.O. itu di-announce lu sekarang kalau notification bisa keluar gambar. Nah, kan terus kayak wah, pas banget nih buat Facebook nih. Terus nggak ada yang tahu kan. Jadi kayak asimetri aja asymmetry Iya, information iya, gitu. Gua hacking aja kayak ketika ada notification masuk di Facebook, apapun yang ada fotonya akan muncul di notifications. Wah, kan semua orang ketika di present kayak gitu kayak anjir, ajib nih barang bisa ternyata kayak gini ya gitu. Padahal kan nggak ada gunanya karena kan itu kan fiturnya cuma muncul di HP baru ya. Iya. Which is cuma 0,1% traffic. Iya. Jadi jadi kayak pas present sih iya menang, tapi Iya. pas dijadiin production orang bilang kayak enggak, gua nggak mau launch ini kayak soalnya
nggak ada trafficnya anyway. Tapi kan itu buat masa depan. Iya, buat masa Itu depan. zaman Iya. lu masih ngoprek G1 berarti kan? Iya, Iya kan? T-Mobile G1 kalau nggak salah. iya, Kalau nggak di salah. sana, iya. heeh. Itu Ini orang jago, anjir. handphone masih STC tuh ya zaman Iya. dulu ya. Jago. Ya kan? Masih STC itu zaman Iya, dulu. iya, Yang level-level tinggi tuh STC. STC ya betul, Iya. betul, Itu betul. G1. Z1 Iya, iya. iya, iya, iya. Yang warna merah kan? Eh, Ada hitam juga lah. Ada hitam ya. juga lah. Itu biasanya populer. Karena emulator gua warna merah Pak waktu itu. Oh iya 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 iya. Gini, gue curious nih, lo dapat informasi itu kan, notification kan. Nah saat itu kan kalau bisa dibilang Google masih pakai cloud to C2DM kalau nggak salah, Ya. namanya Iya. C2DM kalau Ya. nggak salah ya, cloud to direct messaging kalau nggak salah. Nah itu lo yang setup segala macam, atau Facebook punya, which is kita tahu lah protokolnya notification kan. As long as I know is di DV based. Yes, Itu lo yes. bikin sendiri akhirnya. Here's the thing. Dulu tuh Facebook itu sangat anti native. Waktu zaman itu. Ya, Jadi semuanya tuh di web. oke. Web bahkan bukan mobile web, di web, Di web. desktop web. Ya, ya. Sangat anti native. Oke. Facebook tuh baru mulai native itu kayak 2013-an lah ketika mereka acquire Instagram. Ya, ya. Ya. Jadi kayak situ dia nggak ada tuh barang-barang. Jadi di polling semua barang-barangnya. Iya, Oke. polling pakai apa sih dulu yang apa namanya protokol yang chat Iya. Jaber. Apa? Oh, Jaber. Jaber. Iya 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 iya. Jaber. Masih pakai itu, masih pakai protokol itu. Pakai SMPP SMPP kan? Iya, iya. SMPP kan SMPP, protokolnya betul, kan? betul. Ya kan SMPP kan. Wah, itu Erlang dong codingnya. Enggak. Oh. Udah di wrapper, udah ada Oh, wrappernya. udah Di wrapper, iya. Iya, iya. Udah maksudnya kayak seampas itu gitu. Jadi kayak gua ngerti Android a bit pun kayak Iya. kayak udah wah banget buat mereka gitu. Karena dulu memang momennya kali juga pas ya. Betul, Mas gue ya. Jadi Iya. Android lagi hype, orang banyak belum ngerti, lu udah mulai dig down ikutin Ya. setiap update-nya Google I.O. dan jadi menang. Tapi Terus akhirnya hoki itu situ. jadi pegawai tetap akhirnya di Facebook. Habis itu jadi pegawai tetap. Itu gara-gara lu menang itu di over. Iya, iya. Sebenarnya gini, gua performance-nya udah decent. Tetapi karena gua menang, gua dapat bonus. Sign on bonus sama extra stock. Oh, dapat stoknya FB. Dibandingin sama orang lain. Intern dapat stok. Oh enggak. Dapat. Oh, Inter enggak. Oh, Tapi pas ketika masuk full time dapat stok kan? dapat Stock option kan. dapat stok, bukan stock option. Stok langsung. Langsung. Nggak ada optionnya Enggak langsung. ada optionnya, langsung di grant. Iya. Masih lu keep? Udah enggak. Udah enggak ya? Udah enggak. Pasti udah dijual kebutuhan, Bro. Terus berapa lama Mas di Facebook? Ya sih ya 7 tahun habis itu. Karena kayak intern pas itu ya setengah tahun lebih lah, habis itu 7,5 tahun. Gila. Gue mau nanya nih. Mm-mm. Nih, karena gini, David sering ngecengin PHP kan. Hmm. Dia yang developer SAM kan kayak gini kan. Iya, SMPP, iya. Bro. Pengen cerita deh. Gue tahu emang Facebook itu pakai PHP itu PHP benar. Udah Iya. emang as a core-nya mereka gitu. Iya, Dari iya. awal. Iya. Story Iya. lu waktu masuk ke Facebook tuh dan saat itu Nggak mungkin Facebook pakai PHP. Pakai anjir. Mana? Like literal pakai. Itu Anjir. masih pakai yang dolar global gitu loh. Anjir, serius. Like dolar global, dolar server. Ingat gak? Iya. Yang zaman-zaman itu, zaman-zaman Variabelnya kan. zaman-zaman variabel dolar global, dolar Iya. server gitu. Iya, bukan yang kayak lu harus baca dari request. Facebook pakai PHP. Iya. Ih, di Indonesia coding PHP jadi pukulin orang. Gila. Lu berarti bener-bener code PHP tuh. Ngoding PHP gua, ngoding PHP dulu. Bukan kayak bahasa yang keren-keren yang Enggak. Faviku Wasis itu. Yang Ada. sekarang kan udah ada Facebook kan emang ada sudah yang Favifu Wasos ya. Iya. Dulu enggak, dulu literal PHP yang masih apa namanya kurang buka tanda tanya. pure self rendering berarti ya. Pure server rendering itu. Heeh. Dan zaman itu kayak belum ada framework ya. Belum ada. Masih Belum native ada. yang wah kalau ngoding tuh bisa 1000 line mungkin kan. Oh iya. Word, ya kan. Itu Iya. kalau gue nonton Silicon Valley kan itu Simak beneran tuh bikin frameworknya tuh. Gua nggak tahu. Ceritanya gitu kelihatan banget kan dia tuh sangat-sangat obses banget gitu kan. Gua nggak tahu dia bikin framework apa enggak, tapi dia lumayan ngoding sih. Main ngoding ya. Iya. Nah, Pas kantor. terakhir deh gue ada pertanyaan. Aman. Ini pertanyaan teknis. Nih. Lo masuk pakai competitive programming. The fact is Facebook utilizing PHP a lot, heavily lah di sana. Nah, pertanyaannya adalah relevansinya ketika lo pakai Day to day. day to day-nya apa? Karena kita tahu lah Facebook kita scale buat masalah apa namanya usage gitu kan, trafficnya jutaan bahkan miliaran mungkin. Nah, relevansinya apa?
gua nggak akan bilang tidak ada sama sekali, tapi most of the time emang nggak ada sih. 98% cases emang nggak ada relevansinya, karena bagian efisiensi kan competitive programming a lot of time korelasinya sama efisiensi ya. Iya. betul. Efisiensi itu udah dihandle sama orang yang jauh lebih senior lah daripada kita, Iya. yang kayak udah research dengan kawan bikin segala macam data structures kayak apa namanya tuh Hadoop, Iya, terus kayak Jadi sistem desainnya udah dihandle Scuba. mereka semua ya. iya udah di handle lah Udah gitu. di-handle. Tapi gua sih dulu emang ada beberapa cases memang perlu make, kayak ketika bikin list view gitu harus tahu Iya. kayak kita lagi di list nomor berapa nih gitu. Betul. Ketika listnya udah jutaan, Beda. udah beda tuh caranya, nggak bisa tuh pakai normal scrolling biasa, udah harus Iya. bikin data structure khusus gitu. Iya. Nah, tapi emang most of the time sih nggak kepake ya gitu. Dan seiring gua menjadi beralih dari yang biasanya di interview tapi menjadi interviewer sekarang gitu ya. Gue paham bahwa ternyata barang-barang itu tuh yang kepake tuh sebenarnya lebih karena tadi yang kita bilang bahwa IQ, Oke. Iya. talent, kayak pengen ngecek aja talentnya kayak gimana gitu. Itu Kayak ini adalah ke software engineering aja kan. ya Ke semua karena Betul. IQ. betul. Betul. Jadi kayak tapi daripada kenapa nggak IQ tes aja kalau gitu kan? Benar-benar. Gitu. Kayak ya udah dibikin yang agak Domainnya relevan spesifik gitu, kan. spesifik gitu. Jadi Problem solving skill lu berarti yang diuji ya. problem solving skill betul. Iya. Problem solving skill, IQ Menarik. kayak pure CPU power di otak gitulah basically. Iya. Heeh. Benar. Menurut gue buat proof the point juga sih, karena kan lu dari Indonesia nih, gue orang Amerika, kenapa gue harus hire lu? Itu kan standarnya Ya mungkin standar kan ya. Ya. nggak mungkin kita kasih soal PHP which is semua orang banyak bisa juga kan. Iya. Karena juga IQ kan gifted juga ya. Maksudnya berkah juga dari yang di atas kan. Nggak Betul. bisa juga kita relevan. Nggak Maksudnya bisa, kita speed up pakai minum vitamin sampai seember juga nggak bakal berubah juga gitu. Itu kan gifted kan, maksudnya dikasih gitu. Berkah lah dari yang di atas Iya. kan. Betul. Iya. Itu gue dulu sempat kemakan iklan tuh. Apa? Jadi ada kan lu vitamin mereknya F, ujungnya smart gitu kan. Wah, gue ngerengek-ngerengek minta mak gue cuy. Beli ini mah nanti aku bisa pinter. Bokap gue ngetawain cuy. Pinter tuh belajar mas. minum obat. Korban MLM kali lu, korban MLM. Iya. Mas, ini kan udah ngobrolin ceritanya Mas Gogo nih. Dari Jogja biasa makan angkringan kan, mungkin makannya ganti di pizza. Tadi dulu makan apa? In and out ya. Angkringan sih tepan. Oh angkringan. Gue kira in and out kan. Nggak bisa. Jawa nggak bisa hilang ini. Enggak, tapi di sana makan kan lu. Iya. Nah, sekarang kan lagi hype nih di Indonesia nih, yang lihat kondisi market job di Indonesia juga kan lagi turun ya. Terus ya company juga banyak yang nggak spending gede atau banyak yang efisiensi atau Lagi sunset lah mas. lagi sunset. Nah, banyak tagline yang sekarang rame itu namanya kabur aja dulu nih. Ya kan? Nah, ngelihat perjalanan Mas Gogo kan kabur duluan kan, bukan kabur aja dulu. Saya kabur lebih dulu kayaknya. Nah, itu persiapan apa yang perlu dimiliki teman-teman nih untuk bisa prepare di medan area atau di environment yang mungkin beda ya, kompetisinya atau kompetitif orangnya juga beda. Yes. Karena pasti butuh persiapan kan. Nah, dari situ ngelihat ya Mas Gogo juga tahu lah ya, kan Mas Gogo punya perusahaan ya Metatech kan. Ngelihat kondisi talent Indonesia itu kayak gimana, itu lebih baik kabur aja dulu atau jangan kabur? Pertanyaannya sulit sih, sangat loaded ya. Iya. Kayak ini bisa kayak apa ya, menentukan hidup orang jadi. Nanti kayak orang dari SMP bapaknya langsung kalau nonton ini kayak kamu pokoknya harus Nggak mas Gogo, suggestion aja, suggestion aja. Pokoknya harus jadi kayak Mas Gogo. Oh, awas kamu ya nggak menang Toki ya. cuma ada 4 satu per tahun soalnya. Iya. Susah tuh. Kabur aja dulu ya. Sebenarnya sih mungkin dari makro dulu kali ya. Iya. Kalau dari makro sebenarnya surprisingly Indonesia itu based on data itu satu-satunya negara yang di Southeast Asia ya, yang kaum menengahnya tuh berkurang. Oh. Satu-satunya Satu-satunya, setauku ya. Middle class. Middle class-nya semakin berkurang. semakin berkurang. Tapi bukannya naik jadi orang kaya, Iya, berkurang. berkurang menjadi orang miskin. Iya, jadi orang miskin kan. Oh, rasio Iya. GDP-nya turun. Bukan GDP-nya nggak turun, cuma sih kayak emang Kayak kayak segmennya emang segmennya mengurun gitu lah. Ada hitungannya cuma Jumlahnya nggak- makin tinggi. Betul. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin karena tengahnya ini ke bawah ke miskin. padahal itu kan yang penggerak ekonomi paling Betul. Betul, Iya. betul. Dan kayak most people di sana gitu, Betul. lebih banyak orang di sana gitu kan. Hubungannya apa sama kabur aja dulu gitu? Maksudnya kayak memang even di Southeast Asia nih Indonesia agak spesial gitu.
spesial gimana nih? Pakai Nih, telur. nih. Pakai telur. Telurnya berapa Sobek nih? dikit sobek. Jadi secara makro kayak gitu. Jadi apakah kabur aja dulu? Mungkin dilihat dari makronya, kayaknya iya gitu kan ya. Tapi mungkin kalau dilihat dari mikronya ya, dari pengalamanku gitu ya. Dan habis itu nanti kita ngomongin dari nge-prepare-nya gitu. Betul. Kalau dari segi mikronya sih, menurutku semua negara pasti ada masalahnya ya. Even yang paling makmur pun gitu. Ya. Kayak di negara makmur tuh masalahnya udah beda beda banget lah gitu. Ya. Kalau Indonesia masalahnya TBC gitu kan. Benar. Ya. Di mereka juga punya problem Di pasti. sana ada problem gitu, kayak depresi karena saking gak ada masalahnya gitu kan. Iya, iya. Bikin masalah sendiri gitu. Iya, iya. Brunei mungkin kaya ya, tapi sepi kan. Iya. Ya. Masalahnya sepi. Ya. Orangnya nggak banyak. Orangnya nggak banyak. Jadi nggak seru, gak ada yang happening ya kan. Mungkin ada masalah mereka. Tapi nggak sebanyak kita. Semua negara pasti ada masalahnya. Iya, lah. Semua negara ada masalahnya. Jadi aku agak apa ya? Karena aku apa namanya? Yang ngepost tentang kabur aja dulu juga kan, jadi kayak lumayan banyak ngebus soal itu. Banyak tanya ke aku dan juga banyak nyari saran bahwa mereka kadang latah gitu. Ketika habis ada berita jelek gitu, kayak apalah di dunia, bukan di dunia, di Indonesia gitu kan, langsung latah gitu kayak, "Go, cara kabur gimana?" gitu. Iya. Terus kayak, "Lu kenapa, Jack?" Kayak gue tanya dulu, "Lu kenapa, Jack?" Alasannya apa? Ada apa gitu. Karena siapa tahu di tempat lu kabur sama aja. Itu barang yang lu concern tuh sama aja gitu. Oke. Gak ada kayak gitu juga gitu kan. Jadi secara micro itu kayak I think first we need to understand ourselves dulu sih. Kayak kita tuh sebenarnya tuh Purpose-nya. apa, purpose-nya apa, kenapa mau kabur sih gitu. Iya. Dan jangan cuma dari eksternal aja gitu, karena kalau eksternal ya di Indo suram, di luar juga suram gitu. Kayak lu bayangin kalau di US tuh kayak kamu tuh bisa anaknya tiba-tiba mati gitu karena Ditembak. ditembak. Iya. Kayak Kan gun di sana kan legal. gun di sana legal. Iya. It's quite scary gitu. Betul. Iya. Gua di US kan punya banyak properti ya. Iya. One time gua sama istri gua lagi Bentar, Mas Gogo di US punya properti nih. punya 20 Dia nggak cuma something. jago kaya anjir. Yang pasti Wah. bukan klaster. Waduh. Rumah gua lagi kena. Ada Karang Tarunanya, Iya. ada itu Sis Kamling. Ajib. Nggak ada. Nggak ada. Kalau ngundang yang gini-gini lagi yuk. Udah jago kaya, ada rumah di US, bro. Lanjut, Mas. Yang gue sama istri gue tuh nyamperin salah satu rumah kita gitu kan. Iya. Di Chicago. Salah satu, Mas. Salah satu. Berarti ada beberapa rumahnya. Ada puluhan lah. Anjir. Saya lanjut sih. Kita tuh nemu itu bullet casing, peluru kosong Di dalam Seriously? rumah. di sebelah rumah. Jadi kayak abis ada syuting di sana. Bukan syuting gini ya. Iya, Literal. Tapi dardor-dardor. Dardor. Iya. Terus another cases juga kayak kita lagi nginep di tempat kita, di tempat teman kita gitu, di sekitar Silicon Valley gitu ya. Dengar suara cu gitu kayak ada petasan. Kok nggak berhenti ya petasannya ya gitu kayak. Habis itu pagi-paginya jalan again bullet casings di mana-mana gitu kayak. Itu di San Francisco. Itu dekat-dekat San Francisco. Ya. Kalau yang berantakan mungkin kayak Philadelphia atau yang lagi Wah, lebih ajib lagi mungkin. Iya. Iya. Albert QQ gitu udah kayak yang deket-deket Mexico itu pasti Wah, lebih seru lagi. parah lagi ya. Lebih Iya. seru lagi. Gue relate sih sebetulnya. Waktu gue US berapa kali kan gue. Dan waktu gue ke SF tuh selalu di warning sih sebetulnya. Lo kalau bisa pulang jangan malam-malam. Terus Iya. hindarin kalau di sana tuh kayak di sini Begal tuh gitu ya. hati-hati lu ada begalnya kalau di sana pakai beceng pak. Glock Gitu kan. Iya. Kalau apa? Gue nggak tahu. Gue kalau nggak salah daerahnya tuh namanya Tenderloin kalau nggak salah. Oh, Tenderloin ya. Ya Tenderloin, bang. Tuh agak-agak sedikit Bronx di sana. Lu bisa jaga diri lah gitu. Dan emang Tapi sebagai orang yang pernah main senjata, gue kan pernah shooting range juga ya, 9 mm juga sama. Emang itu tempting sih kalau lu megang itu. Kayak merasa Tempting tuh powerful maksudnya gitu ya. kayak, iya, di tangan lu tuh ada nyawa orang gitu loh yang bisa lu permainkan. Dan pengalaman teman-teman yang udah naik motor di sana juga ya, naik Harley kan. Nah, itu kan motorcycle clubnya kan MC-nya Iya. bandit beneran di sana. Nggak boleh pakai vest sembarangan di sana. Lu pakai vest di wilayah mereka auto sih tembak-tembakan pasti itu udah. Modelnya kayak ini gue buka aja ya, misalnya kayak Hells Angel ya, bisnisnya bisnis gelap juga, bisnis senjata, narkoba.
Kalau di sini kan komunitas anak motor, di sana tuh kalau serbuan pakai Glock, Bro. Naik motor pakai Glock dar gitu. Jadi kayak GTA ya. Itu GTA emang Amerika banget. Itu benar sih. Itu benar. Tapi lu merasa gimana Mas Gugu? Aman nggak di sana? Kalau anak lu di sana, tinggal di sana, menurut lu gimana? Kalau gua sih apa ya? Kalau di berita tuh semua tuh pasti yang diumumin pasti yang jelek-jelek ya. Heeh. Iya. Sama kayak Datadog lah ya. Iya. Semua alerting Masalah itu pasti ya, yang masalah. Iya. Kalau yang bagus-bagusnya nggak Udah. usah, ya Kode udah. kita sebut Datadog lagi. Sama bener kan? Nah, Ya, Tapi benar. kalau mahasiswa baru lulus apaan nih Datadog? iya. Riset dulu. Kita kan bayar New Relic untuk nyari masalah kan. Iya betul juga, betul sekali, Masalah. betul sekali. Tapi kan terakhir gue sama Mas Gogo di-engage sama True Watch. Ayo. Sponsored by. Baru ke kantor hari ini. Baru ke kantor. Lanjut Mas. Itu ya lu tadi story lu adalah datang ke rumah lu dan culture yang mereka kayak gitu gimana? Iya. Kalau kayak gitu sih apa namanya? Menurut gua kalau di US sebenarnya ya lu harus nyari tempat aja sih yang Iya, oke gitu lah, yang yang oke ya. safe, ya. Ujung-ujungnya tahu dari mana ya? Menurut gua bukan dari internet tapi ya tahu dari teman-teman di sana, komunitas di sana gitu. Gua simpulkan ya Mas, jadi secara makro memang kita kelas menengah turun, tapi secara mikro kita juga harus lihat negara tujuan kita apa dan tujuan hidup kita apa. Betul. Betul. Betul, oke. Betul sekali. Kalau preparationnya gimana Mas? Kalau Pasti banyak yang nanya nih, gimana sih siap-siap kerja di luar negeri gitu. Mentality apa Iya. atau skill set apa Iya. yang dibutuhin untuk survive di sana kan. Hmm. Kan level of competition-nya juga beda kan. Ya, Mungkin ya. kita bertarungnya dari orang Vietnam ya. Jujur orang Vietnam ini kita pernah kerja bareng sama orang Vietnam sih. ya. Iya. Vietnam ajib sih. Gokil. Dia jam 2 pun kayak di call bangun. Mm-mm. Dan nggak ada tuh di kayak kita tuh jam 4 sore turun ke bawah nyari kopi atau nyari apa. Nyari Mereka cilor. work seblak ya. Mereka Besoknya work tipes. for life karena mereka harus bertarung sama sesama ya Talent kaum yang sama mereka lah sendiri pokoknya. ya kan, karena kan mereka dekat juga sama China kan. Jadi mereka bertarung sama orang sana kan. Jadi mungkin level of survivalnya tuh ya bertarung tinggi banget. Nah, apakah skill set itu juga dibutuhin nih Mas Gogo untuk kita battle di tempat area yang mungkin lebih berat dari di Indonesia ya. It's a good question. Cerita deh. Mungkin aku akan memberikan saran yang tidak umum. Justru saat ini sebagai software engineers ya, gitu. Kita itu karena supply-nya banyak, supply software engineers banyak gitu ya. Kalau kita mau menang itu misalnya mendapat pekerjaan gitu ya, tugas kita itu justru bukannya memperkuat technical skill kita. Tugas kita jualan. Naik. Tugas Nice. kita mempromosikan diri kita sendiri. Iya. Supaya apa? Supaya kita stand out. Iya. Karena apa? Karena banyak banget orang yang bisa Ngerjain coding, kerjaan kita. bagus, jago, everybody can gitu. Banyak sekarang banyak banget gitu. Betul. Jadi kayak zaman berubah gitu, dulu kayak aku canggih gitu ya. Tapi di reach out gitu kan. Iya. Jadi kayak apa ya? Dicarilah barangnya gitu. Karena nggak Sekarang banyak. barangnya Iya. melimpah nih gitu. Betul, Barangnya betul. melimpah ruah gitu. Iya, war of attention. Jadi Tugasnya more of attention, betul. Dan attention is a limited resource kan. Betul, betul. Tiap manusia cuma punya 24 jam. bener. Iya. Otak kita cuma bisa sepersekian untuk mencerna sesuatu dalam waktu singkat kan. Betul. Jadi kayak aku sekarang kalau ditanya kayak harus prepare apa? You prepare, kamu harus menjual dirimu gitu. Iya, apa yang bisa kamu Iya. banggakan Apa yang dan bisa kamu banggakan achievement gitu. apa ya? Achievement apa, betul. Betul. And then harus di-show, bukan cuma di-build, harus di-show. Iya. Kayaknya itu yang ngebuat gue dulu keterima di company US juga. Nah, Kan aja. mantan TV kan, terus gue showin aja semua aplikasi kerjaan gue, kepusingan gue, diterima bro. Iya, karena Gak ada. orang Indonesia ini takut untuk ya Pamer. show sesuatu ya. Padahal sebenarnya kalau kita kerja bareng sama orang di NBS juga kan kita beberapa Iya. kerja sama orang luar ya, itu ya showing your skill, showing your different skill yang lo punya itu biasa aja gitu. Bukan mamer, bukan kayak menjadikan kalau cari perhatian banget, enggak. Ya show your skill to improve ya semuanya buat orang paham lo tuh siapa gitu Betul, kan. Iya. betul. Kalau sini kan aduh saya nggak ya bisa lah dikit-dikit. Terlalu Ngerti humble. lah nih, terlalu humble gitu. Berarti Kalau Pak Purboya bener dong? Iya. Ya karena saya jago aja gitu kan. Nah, kalau orang kayak gitu Betul. battle sama orang luar cocok. Iya sih emang. Iya. Makanya kan orang pada kaget. Jadi orang sombong banget. Emang kayak gitu cara bicaranya. harus kayak gitu. Harus kayak gitu benar-benar. Menarik. Gue mau ada yang gue mau validasi nih Mas Gogo terkait masalah tadi ya. Ya you know lah di Silicon Valley kan pasti kan kita compete tuh dengan multi races ya. Ya.
ya kalau gua kesana tuh paling ya ketemu orang India, Ya. mohon maaf nih ya orang Ya. Cina Ya. gitu ya. Terus kalau geser-geser ke San Diego segala macam tuh udah Filipina, Vietnam gitu-gitu ya. Nah, tapi kan mostly di Bay Area kan dominannya adalah Cina sama sama India gitu ya. Dan gue karena gue honestly kan gue udah travel ke banyak country ya. Gue udah pernah ke Europe, gue pernah ke US, gue pernah ke India, gue pernah ke Cina gitu ya. Dan gue sampai akhirnya gue punya statement kayak gini nih Mas Gogo. Kalau lu mau belajar core apapun itu science gitu ya, teknologi apapun, go to Europe karena di sana emang mungkin Science ya. science-nya bagus banget. Tapi ketika lu mau jualan art of selling gitu ya, itu ke orang-orang Amerika gitu ya. Tapi kalau lu mau jadi worker yang tanda kutip agak kompetitif gitu ya, itu tirulah orang India. Tapi kalau lu mau menggabungkan ketiganya, belajar dari orang Cina. Betul nggak tuh? Statement terakhirnya sih menurutku ya sih. Ya. Ya. Ini mungkin ngelihat mereflect di dua masa ya. Ketika masih di Facebook sama sekarang gitu aku lihatnya. Menarik nih. Ketika di Facebook sih kan ada apa ya? Stereotype kayak orang India bacot doang. Nah, gitu kan. Tuh. Itu kan itu relate dengan tadi yang kita ngomongin masalah branding diri. Branding betul. Iya, dan dia emang jago presentasi menurut gue ya. Jago presentasi. Bener, paling jago dia. Tapi emang jago sih presentasi. Nah, jago presentasi. Apalagi tag lead mereka tuh. Buset. Coba point of view-nya Mas Gogo. Nah, waktu aku di Facebook itu mereka ternyata memang jago juga. Jadi kayak bacotnya itu disupport dengan skill. Iya. Nah, aku pikir kayak habis itu semua orang India kayak gitu kan. Habis itu aku bekerja dengan orang-orang India lain ternyata tidak begitu gitu. Ternyata kecenderungannya ke stereotipnya itu gitu. Soalnya larinya ke Indonesia ini. Iya. Pokoknya kalau udah gerakin gini pasti ini nggak bener nih. Nah, kalau sama orang Cina kayak stereotipnya adalah mereka 996. Iya. 996 ya. 996 ya. Iya. Kayak kerja keras banget gitu Bener, kan. Iya. Tapi kayak komunikasinya kurang gitu-gitu. Yang kurasakan dulu di sana 996-nya benar. Kadang-kadang pas aku weekend, ya aku juga kenapa weekend di sana nyari makan gratis. Nyari makan gratis kan di weekend masih ada makanan gitu. Iya. Yang ada di sana orang Cina. 996. Oh benar, emang. Jadi Benar. sebelum lanjutkan yang Amerika sama Europe ya, aku ngeliat memang kayak base ingredient-nya tuh sesuai sama stereotype. Tapi ketika sudah dibawa ke Silicon Valley itu kayak udah dibentuk lah, di shape. Cuma you cannot lose your origin gitu lah. Iya. Sehingga makanya kalau dilihat sekarang banyak CEO tuh si India kan. Iya. Benar. Banyak CEO India gitu. Karena memang mereka eventually dibentuk oleh skillnya di Silicon Valley. Betul. Tapi punya base-nya Basic. orang India. Storytellingnya bagus. Storytelling, Betul. iya. Tinggal Apple yang belum orang India. Udah tinggal Apple doang. Oh iya. Apple ganti Cuma fix. Coba tanya Tim Cook Bro. Tim Cook ini ada darah ini, darah Indianya. Tim Cook satelar. What have you achieved during your work in Facebook? Apa yang udah dicapai? Ada dari segi materi. Gue lihat kayak banyak rumahnya, banyak itu. Sebenarnya gimana sih? Emang sebesar itu gajinya sehingga lu bisa beli rumah, beberapa rumah. Ya let's say 4 digit sebulan lah. Oke. Digit sebulan. Iya. Not even 3 digit. Not even 3 digit, 4 digit. 4 digit sebulan. Ya. Beda kurs, bro. Beda kurs, bro. Beda kurs. Nggak ngaruh kursnya emang gede, bro. Bro, housing di Silicon Valley mahal, bro. Mal Kagak banget. ngaruh 4 digit tetap aja gesernya gede, bro. Wow, 4 digit ya. 4 digit. Berarti they really respect their engineer ya. Mm-mm. Bukan hanya respect karena memang duitnya juga ada gitu ya. Betul, Karena emang secara ekonomi kan Amerika juga besar ya, betul. besar. Dan Betul. kayak dulu tinggal di Mountain View Di mana? Fremont. Di Fremont, which is itu kan agak sedikit pinggir kan, Betul. agak ke pinggir kan. Kalau ya itu anggapannya kayak, bisa kalau gue samain kayak itu kayak Kayak Bekasi lah. kayak Bekasi lah. Ya, betul. Itu emang beda banget antara Lebih lo murah. kalau misalkan lebih murah tanda kutip. Ya murahnya aja lu mungkin berapa sih? Ya ribuan lah Ya, ya. ribuan Lu pasti. sewa Sewa, ya di sana sewa. Sewa. sewanya ribuan ya. Ribuan. Hitungan ribuan. Dan living cost Silicon Valley emang terkenal, karena gue pertama kali ke sana di Oktober tuh 2015, gue udah survei dulu, anjir cek mahal cek gue gitu kan, gaji gue belum seberapa tapi kalau gue kesana habis gaji gue sebulan. Di sana itu gaji $125.000 Iya. per tahun. Per tahun. Per Itu tahun ya? dianggap orang miskin.
125 orang miskin. Iya, $125.000 per Di sini bulan kayaknya tuh kalau bawa. dijadiin bayar 150 juta sebulan kalau Iya. di rupiah. Iya. Iya. Dianggap orang miskin di sana. Ya. Kita semua orang miskin, Cok. Di sini bawa ke sini duit naik motor di Bali udah itu seharian. Pantesan ada itu ya konten di Bali. Iya. Ini villa termahalnya lebih murah daripada rent gua di Iya, sana. iya. Buset, pantesan seneng Betul. banget mereka. Karena emang kalah kurs aja kita. Kalah Kan? kurs, Kalah iya. kurs terus emang di US emang is big country, ekonomi juga gede. gitu. Betul. Betul. Apalagi kan dolar kan emang mata uang acuan ya di semua negara pasti larinya ke dolar. Betul. Bank sentralnya Jadinya jadi strong. acuan juga strong banget tadi. Jadi itu yang membuat tuh selama 8 tahun bisa saving, beli rumah, Hmm. beli. Kenapa lu nggak nikah sama bule, Mas Gogo? Enggak Aduh. vibing, enggak vibe. Gua nggak ikut-ikutan nih kayak gini pertanyaannya nih. Tolong istri saya. Tanya ya ampun Ella, kan cuma tanya doang. Ini gimana istrinya nanti nonton, Pak? Ya nggak apa-apa kan cuma tanya. Oh Kita iya. tanya sama istrinya kan. Iya, aduh. Orang gua kan sama bule juga. Biasanya pertanyaan mewakili isi hati orangnya. Sabar. Begitu ya, begitu. Aman. Dan itu membuat seorang anak Indonesia bisa punya beberapa properti di sana. Which is lu masih simpan sekarang? Masih ada berapa? Masih ada beberapa. Hmm. Oh, kalau gue kerja sana kayak beli motor terus, bro, tiap bulan, bro. Bisa, gaji beli mobil tiap bulan juga bisa. Iya. Iya, literally. Karena mobilnya murah banget kan? Iya, betul. Iya, dan Amin. berarti iPhone itu tidak mahal ya di sana. iPhone kayak Ya. $500-800 kan? Iya. Anjir kayak Kayak jajan ya. iya kayak jajan. iPhone. Kayak jajan ya, kayak kita beli Shihlin gitu. Iya, itu mungkin itu mungkin pentingnya kita ngelihat keluar ya, Iya. traveling, belajar atau Betul, punya betul. environment luar karena Iya. ya kita ngerasa langit kita yang paling tinggi tuh ada lagi yang lebih tinggi kan. Betul. Gue selalu berprinsip sih kalau ya lo boleh punya mimpi setinggi langit tapi pastiin langitnya kelihatan kan. Jadi bertahap dulu tuh. Iya, Betul. Tapi teman-teman mungkin ini bukan buat pamer atau apa ya, Mas Gugu ya. Ini cuma bisa biar tahu teman-teman tuh cap salary di sana berapa. Jadi Dan motivasi. kalau di sini itu nggak bisa segede itu karena apa? Iya. Terus bisa jadi motivasi kalian biar semakin ngejar ke sana gitu. Cuman Bukan agak berarti- challenging, agak challenging, gue potong. Agak challenging di sekarang tuh Trump tuh isu yang kemarin kan, yang H1B1 tuh kalau nggak salah. Apa itu? Wah, Itu jadi US company itu nggak gampang lagi buat hiring orang luar gitu. betul. Iya. Karena Karena secara labor juga itu bermasalah. Iya, karena mereka 1,6 miliar kalau nggak salah ya company harus bayar ya. $100.000. $100.000. Tuh, luar biasa tuh. Apanya yang $100.000? Visanya. Visanya Makin H1B1. Makin susah. Visa buat Dulu kerja cuma 5.000 foreigner, atau buat foreigner. 1.000 gitu Per tahun per tahun. per tahun. $100.000. Iya. Ya udah sama kayak gajinya. Iya. Iya. Iya, berarti harus nyisihin gaji sebulan ya. Kalau gajinya segitu. Nah, cuman kan emang balik lagi ya bahwa tadi ya ini kan relate ya bahwa ketika kita yang gue tangkap dari Mas Goga adalah ketika lo mau ke negara tujuan juga harus pastiin bahwa ya secara regulasi, secara Lo paham. mungkin Sesuai culture, lah sama lu maunya apa lah. Iya, sesuai benar. dengan maunya lu, jangan sampai ketika lo mutusin untuk pindah dulu tanpa lu survei, lu hanya tadi dibilang FOMO atau FOMO, emosi ke-trigger sesaat ya. doang, Iya. ke-trigger, malah nanti malah nyesel gitu kan. Iya. Kita udah bilang sih makanya jangan ke Kamboja, lu kabur jangan. Kan ada kalau ditanyain kerjanya apa Mas? Digital marketing. Di mana? Di Kamboja anjing. Itu bukan digital marketing. Oke. Jangan potong-potong. Gak usah dipotong. Aman. Mas Gogo, kenapa pulang ke Indonesia? Gue tambahin lagi. Nah, Gue tambahin kenapa pulang di Indonesia di tengah sekarang orang banyak yang Kabur. kabur dulu. Iya. Pulang kapan? ya Pulang akhir 2020 Covid itu. pas Covid. Iya, kenapa pulang ke Eh, negara perindapan ini? Jadi mungkin backgroundnya adalah kayak dulu sebelum aku berangkat kan emang udah bikin perusahaan ya. ya. Namanya Bangun Indo. Masih ada sampai sekarang. Props Denny kalau kamu nonton ini. Oh, Bangun Indo tuh lo. Oke. Bangun Indo tuh apa sih? Kontraktor ya? Bangun Indo namanya. Iya, Bangun Indo. Software house. Software house dulu zaman. Oh. Ya. Sering lo kita ketemu sering kok. Ya sering lah. Ya, space-nya isinya itu aja kan. Iya. Dulu Bangun Indo, terus waktu itu lagi seru-serunya bikin, disuruh sama nyokap ke US karena dapat offer kan. Ya udah lu ngapain sih lanjut di Indo, kayak keluarlah. Iya. Brandnya lebih keren Facebook. Ya, Iya. Facebook. Bukan kayak- Satu masih naik tuh. Lagi naik banget kan Facebook kan. Iya, Facebook lagi mulai naik Tapi lah. bagus loh orang tuanya. Kadang biasanya apa ngapain PNS aja.
Bro, ini bicara tentang $100.000, bro. Nah. Ya kan begitu biasanya orang zaman Iya. sekarang buat ngelamar orang PNS udah kuat banget Iya udah. sih. Lanjut. Tapi Lanjut, utamanya biar nyokap bisa pamer sih. Iya. Utamanya gitu, nyokap suka pamer aja sih. Anak ibu PNS itu tentara, anak saya kerja di Facebook. sorry. Ada. PNZ harusnya. PNS. Pegawai negeri apa? Bukan. Pegawainya Zuckerberg. Pegawainya cukup. Ya. Iya. Lanjut tuh. Tapi dari situ tuh kenapa aku ceritain dari sini adalah dari dulu tuh aku memang sudah ada attachment ke Indo karena ya bikin company di Indo ya kan. Terus ketika keluar pun ketika ke US aku udah selalu kayak mikir bahwa oke, pokoknya aku nggak lama di sini walaupun akhirnya 7 tahun. Aku nggak lama di sini, aku mau pulang. Oke. That's always been what I want gitu lah ya. Terus ketika udah selang 2 tahun aku akhirnya kayak mikir-mikir bahwa kayaknya kalau mau pulang tuh harus manajer dulu. Kenapa? Soalnya di Indo tuh belum ada apresiasi terhadap individual kontributor engineer yang jago tuh Iya, belum iya. ada apresiasinya waktu itu. Bener. Misalkan itu 2015. Bener. Iya. Belum ada tuh Gojek, Tokopedia Belum tuh ada belum. double track kan. Belum Ke ada TC lah. atau KIC itu Semua belum. manajer. Kalau mau jadi orang Jadi canggih, manajer. jadi influence, Iya. jadi influence gitu ya, itu Iya. harus manajer. Iya. Betul. Jadi waktu 2 years in, aku bilang bahwa aku bawa pulang ketika sudah jadi manajer. Waktu itu padahal waktu 2015 aku udah bikin startup sama kakakku, Cellstock, Sorabel. Oh, ya. Ya, di situ udah disuruh pulang sama ibuku. Udah kamu pulang aja bantuin masmu gitu bikin Sorabel. Lagi sukses juga kan. Iya, lagi hype hype banget. Lagi tuh hype banget. Sorabel. Dia Sorabel itu salah satu yang tag-nya menurut gua keren-keren ya. Thank you. Kalau nggak salah, jago banget jir. iya CTO-nya gue lupa namanya siapa. Pokoknya dia bekas Garindra. di Tapi- Garindra bekas di PlayStation nggak Sony. salah ya, Iya. Sony. Iya. Itu kakaknya? Roommateku. Itu kakaknya Yang Mas bikin Gogo. kakakku, CEO. Sekeluarga, bro. Yang cewek atau yang Yang cowok. oh yang cowok? Oke. Yang cewek yang bikin macamu. Iya. Di Tahu. keluarga pola asuhnya kayak apa itu? Nanti kita ngobrol, kita Iya, ngobrol. bisa Kita diatur ngobrol. sana, bisa diobrolin. Lanjut. lanjut Mas. Nah, Nggak main Roblox kayaknya. main Lego. top up lah. Lanjut, sorry Mas. Jadi emang dari dulu emang udah mau pulang. Tarik terus dah ya. Udah mau pulang, tapi ketika disuruh pulang aku bilang kayak tunggu mau jadi manajer dulu. Kenapa? Karena kalau in case ada apa-apa dengan Cellstock, I need to make sure bahwa aku masih bisa survive di Indo. Iya. Terus couple of years in training jadi manajer tuh. Udah training jadi manajer, udah lolos, terus kayak ditanyain, mau jadi manajer nggak gitu. Terus kayaknya enakan jadi IC ya, jadi engineer biasa, bisa gabut gitu. Terus Kalau sprintnya udah selesai. Iya. Enggak, emang gabut aja. Enggak ada masalah soalnya. Enggak salah gitu, enggak dicariin. Kalau manajer dicariin kan. Iya, bener-bener. Dicariin atas, dicariin bawah, samping, kiri, kanan jadi IC ya. Ya. If you need me, I'm here. Yang penting backlog selesai ya. Yang penting backlog selesai ya gitu. Jadi waktu itu udah siap nih mau balik, tapi besok COVID. COVID. Nah, kenapa akhirnya baik 2020 akhir itu two things. Yang pertama, memang awalnya sudah mau balik. Kayak emang udah lama dan kayak udah tahu lah ini kayak maybe like this year atau next year udah mau balik lah. Gitu. Iya. Kenapa akhirnya mau baliknya tuh juga kayak bosen di Facebook. Iya, pasti. Bosen di Facebook dan kenapa nggak milih yang lain, kenapa nggak startup, nggak Google atau apa gitu ya. Ya kalau misalnya ke big company satu sama big company yang lain, Facebook itu diantara FANG ya, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, Facebook tuh yang paling atas Iya. dari segi gaji. Iya. Kayak diantara mereka Facebook tuh yang paling tinggi gajinya. Jadi kayak kalau pindah ke lain downgrade dong malah. Betul. Ngapain gitu, kayak udah paling bagus nih tempat gua sekarang gitu. Kenapa nggak ke startup gitu, kayak gua udah bikin startup di Indo gitu. Oke. Jadi kayak udah ngerasain lah gitu, kayak painfulnya dan kayak betapa chance based banget gitu. It's not just about your skill. Yep. Bergantung market juga, Momen kayak juga. momen juga gitu kayak Dan luck juga. dan luck Nggak banget, bisa. luck banget Nggak gitu. bisa. Mungkin Nggak 90% luck banget Iya, gitu nggak bisa. kayak nggak bisa gitu. Lu mau jago pun kalau emang nggak pas ya Iya, ya nggak pas momennya gitu. nggak pas. Iya. Jadi kayak waktu itu gua nggak decide ke startup ya gara-gara itu juga sih gitu ya. Terus yang additional point dari situ personally adalah karena ya pernah bosen dan Indo chaos gitu kan. Chaos seru kan. Kayak Banyak segala orang. Problem banyak. segala problem banyak, di mana ada chaos itu ada opportunity. Iya, banyak betul. orang kaya baru pas chaos. Betul. Yoi. Alasan kedua adalah istri gua
waktu itu sudah lulus. Waktu lulus kita harus decide kita mau growing our life di Indo apa di US. Lulus dari mana? Bukan spesialis, kedokteran Oh, tapi di US. di Indo. Oh, di Indo. Di Indo. Oke. Kedokteran beres. Nah kan kalau spesialis kan berarti kayak udah apa ya, permanen nih. Iya. Kayak lu nggak bisa pindah-pindah lagi. Kalau mau di US ya di US terus, di Indo terus gitu ya. Gua milih ya pasti di Indo lah. Gua mau kalau mati gua maunya di Indo gitu. Istilahnya gitulah. Jadi ya udah abis itu karena dia emang mau lanjut ke next step which is spesialis, ya udah gua balik pas 2020 akhir itu. Itu alasannya. Dua itulah. Jadi ya mungkin ada titik di mana orang tuh dreams banget di satu tempat, tapi mungkin satu titik ya pengen balik juga ya. Ada perasaan pengen ya balik ke Nasi Padang enak bro, nasi Padang di sana nggak enak. Gue pernah makan coy di Borobudur restoran tuh di Kurang kan? Kureng. Gue jadi jago masak juru sumpah di sana. Udah gitu apa ya? Mahal lagi. emang kalau traveling maksimal tuh 10 sampai 15 hari itu udah maksimal Udah asli. paling optimal ya. Sesuai visa lu aja. Kalau udah 11 hari ngerasa gini-gini aja ya Di gitu. warlock aja. Iya. Setiap Gini hari aja kayak karena kangen. repetitif jadinya. Betul. Betul sih. Betul. Gue 2015-2016 sama Ibun tuh. Mas, kapan pulang nih? Gue udah pulang nih, pengen banget pulang nih gue. Tuh udah hari ke berapa tuh? Udah hari ke 11 apa hari ke 12 gitu. Jadi Mas Gogo, tadi lo bilang kan skill setnya bukan teknis ya. Bukan teknis. Malah bukan teknis, tapi ke soft skill. Soft skill. Berarti selain masalah teknis yang basic I'm not harus sure if marketing kayak memarketing yourself is as simple as soft skill sih, karena marketing juga ada tekniknya kan. Exactly, benar. Lo harus bisa storytelling, lo paham konten ataupun ya message yang mau lo deliver, topiknya gitu kan. Terus lo mau profiling diri lo seperti apa, Iya. ada di segmen mana kan. Lo Show sebagai apa, kalau video lo bisa Betul. video editing ya kan. lo harus Segalanya stand itu kan out-nya teknis juga. seperti apa ya. Iya benar-benar. Nah, berarti basic skill emang harus ada technical. Ya engineering pasti harus punya lah ya. Tapi lo lebih prefer orang banyakin di soft skillnya. Yang which is maaf ya. Orang geek ini kan agak-agak sulit untuk bisa Betul. menstorykan diri dia ya. Betul. Nah, Betul. jadi menurut tuh apakah memang yang sukses itu yang bisa punya ya skill komunikasi bagus, storytelling bagus ataupun yang lainnya dibanding orang yang fokus banget ke technical? Menurut gua iya sih. Oke. Jadi itu ada kombinasi ya. Iya. Maksudnya di refer ke tempat lo yang dulu ya di Facebook ya. Iya. Kan pasti kan banyak nih yang jago banget Akhirnya, ya lulusannya iya. ya Harvard, MIT gitu kan. Yang kalau secara ya IQ mah jauh kali di atas kita mah ya. Iya. Makanan juga beda. Nggak pernah makan seblak, tahu crispy nggak pernah kan? Gue lulusan UNS bro, udah. terus. Maksudnya gimana mereka dan lo bersaing di tengah kompetisi yang kayak gitu supaya tetap dapat panggung lah ya, dapat Yeah. space gitu di tengah yang mungkin basic. Itu poin yang sangat interesting karena ya gua kan orang Indo ya. Iya. Jogja lagi kan. Yeah. Kayak sangat nggak enakan lah. It takes me years buat kayak rewire myself. Iya. Iya. Kayak dulu tuh jadi di Facebook itu it's all about impact. Impact lu artinya harus present dong, harus kasih tahu impact lu apa gitu. Iya. Nggak bisa dong, kan gue nggak pamer orangnya, gue Orang Jogja banget. cowok. Iya, Iya. Pakewo, Co. Pakewo, Iya. Iya, aduh, rasa bahasa Rangono, raiso bahasa Inggris nih. Inggris. Aku bahkan sampai ada course bahasa Inggris di kantor, aku harus masuk, disuruh sama manajerku. Bahasa Inggris tuh busuk. Gak gitu sih, cuma saya disuruh ngambil gitu. Iya. Dan ternyata isi course-nya itu utamanya adalah how to speak your itunya sih, how to speak your idea. Iya. Lebih pentingnya idenya, ngomongnya sih nanti. Iya. Ngomongnya sih pelan-pelan nggak apa-apa, yang penting idenya. Tapi what I'm trying to get into adalah kayak it takes me a while to actually kayak rewire myself gitu. Iya. Kayak harus kupaksain banget gitu bahwa kayak segala hal achievementku kalau aku nggak pamerin gitu ya. Orang nggak tahu. Exactly, benar-benar. Jadi aku tuh faktanya adalah kayak aku tuh dipromosi sampai staff engineer gitu ya. Oh nice. Itu paling lama tuh di junior. Aku di junior hampir 2 tahun. Kenapa? Karena I don't know how to pamer. Sedih banget. Ini Tapi menarik nih. that teach me a lot bahwa kayak ternyata gue harus pamer.
Iya. Dan karena sangat painfulnya gitu Iya. bahwa teman-temanku orang Indo yang lain udah pada promosi, aku belum gitu kan. Kayak, Nah, anjir gue kayak paling cupu padahal enggak gitu. Padahal Kayak gue enggak. ngerasa enggak gitu. Iya, iya. iya. I know. Nggak pamer aja gitu. Jadi akhirnya kayak I force myself gitu. Dan akhirnya aja ketika jadi dari udah promosi jadi mid level, I know how to play the game now. Ya. Kayak ternyata lo harus pamer, Iya. lo ada impact, lo harus ceritain, lo harus dan kayak kadang-kadang harus di phrasing. Iya. Kayak nggak semua 100% lo ceritain. Iya. Betul. Kayak di cherry pick yang bagus-bagus Iya, gitu-gitu, kayak segala hal itu gue belajar dari pas gue junior. Langsung. So painful karena so painful gue nggak tahu gitu. Saya udah kayak dari situ kayak dari junior ke mid level 2 tahun, Iya. mid level ke senior setahun, mid level ke staff 1,5 tahun. Jadi kayak gue justru paling lama tuh di junior Nah, because I don't know how to play the game. oke. Mas Gogo. Tapi kan kalau kita tabrakin culture itu di sini ya. Hmm. Gua bertahun-tahun ngonten tentang IT, banyak dihina di itu. Crab mentality-nya itu sih yang nggak bisa kita hindari dari orang lain gitu. Nah, di sana tuh gitu juga nggak sih? Ketika lu pamer malah lu dinyinyirin gitu. Padahal itu lu pure mau show yourself aja sebagai bentuk ekspresi lu karena lu melakukan hal itu dan nggak ada intensi emang gua lebih jago dari lu atau apa. Emang gua mau show aja gitu kan. Pasti kan niatnya gitu kan, Ya, ya, pure aja. ya. Ya, gua udah ngelakuin ini gitu. Ini kerjaan gua Ya, gitu kan. ya, ya. Gimana sih Mas kalau di sana gitu? Respon orang-orang deh. Iya, iya. Gua nggak tahu kayak rasionya gitu ya, karena yang penting rasionya kan, dan jumlahnya gitu lah ya. Tapi menurut gua sih, I think at some point ya, angin tuh berhembus kencang di atas lah. Ya. Basically kayak ketika lu udah mulai terkenal gitu, iya pasti ada negatifnya Oke. gitu. Kayak gua sangat ngamatin, especially kalau misalnya di Twitter gitu ya, itu journey gue waktu itu gitu, kayak waktu follower masih kecil ya semua gue komenin gitu kan, gue semua komenin, gue bacain, terus kayak bener-bener gue Yeah. engage lah Iya gitu kan. Iya, lu spending time Terus lah sana. Lama-lama makin nyelekit nih, Iya. makin nyelekit gitu kan. Terus at some point kayak ketika udah sampai banyak banget gitu kan, komen dan likes dan reactions whatever gitu, ya akhirnya gue jarang ngeliatin gitu. Maksud gue adalah kayak kita mau menjadi sesuci apapun pasti ada musuhnya. Iya. Ketika Gua kamu setuju. sudah seatas Iya. itu, sudah sejauh itu pasti ada musuhnya. Iya. Nah itu doesn't matter mau di Indo, mau di US, mau Berarti di doesn't mana. matter ya? Doesn't matter. Kayak ya crab mentality ada di mana-mana. Benar. Good insight itu. mentalnya di Atas is mana-mana. always come apapun ya. Iya. Even Iya. Nabi aja juga banyak musuhnya juga kan. Betul. Udah baik Mau di kayak Arab, mau di Jepang, mau di Korea, Iya, pasti iya. ada crab mentality. Betul, betul. Ya itu udah just a sign bahwa lu udah di atas aja sih. Iya, Iya, sebenarnya iya, iya. lu Insight. ngelihatnya dari dua sisi aja sih kalau menurut gue ya. Kalau berarti misalkan lu dapet kayak hal-hal yang gak menyenangkan buat diri lu, Lu udah ya you berarti make it. lu You are mungkin there. Iya, iya. lu udah di atas tuh. Benar. Berarti ya itu nggak usah selalu dipandang bahwa karena nggak mungkin kita nyenengin semua orang, po. Kita manusia kita bukan es krim vendor gitu. Bahasa gitu kan kalau apalagi kalau gue jalan, kita jalan sebagai bisnis kan ya kita nggak bisa serving semua orang dengan cara yang sama gitu. Oke. Iya. Oke, segmen terakhir dah. Iya, Udah sejam. Biar nggak terlalu lama Mas Go. Aman aja. Mas, ceritain dong, Metatek ini apa sih? Apa sih? Metatek. Waduh, Metatek ini basically, jadi sebenarnya awalnya dulu mau bikin software house. Ya. Kenapa mau bikin software house? Karena dulu waktu balik emang targetnya pengen bikin B2G lagi. Iya. Kayak bangun Indo dulu. Iya. Jadi ke government, B2G. B2G, business to government. Ya. Kaget loh gua lu ngomong itu. Iya, emang Dari kita Facebook ke target. B2G. Oke. Iya, kenapa ke situ ya 2 alasan sih. Pertama, karena duitnya ada di sana. Duitnya ini tapi take in mind bahwa sure pasti ada buat benefit gua ya. Iya. Cuma lebih ke arah ketika lo ada duit lo bisa inovasi. Ya. Iya. Jadi kayak Resources ada ya. ada resource. Iya. Kalau lu ngerjain project-project kecil gitu kayak jatuhnya krut lagi gitu kan. Krut. Kapan mau bikin AI agent? Iya. AI agentnya buat ngerjain krutnya. Ya jadi kayak kita emang target B2G soalnya kayak ya gue pengen mainan. Gue pengen mainan butuh resource. Iya. Resource dapat dari mana ya? Duit pemerintah lah. Di Indo adanya duitnya pemerintah. Iya. Kenapa gue bisa bilang duit pemerintah? Spending ini kasih data aja ya gitu ya. Spending e-commerce di Indo itu sekitar 20 apa 30 billion dollars Oke. per tahun. Iya. Yes. Di mana spending pemerintahnya itu 200 billion. Exactly. Jadi kayak 10 kali lipatnya. Ya. Spending
e-commerce-nya di US itu pokoknya 20 kali lipatnya atau 40 kali lipatnya lah. Nah, spending government itu cuma 5 kali lipatnya. Oh, Ini jadi gue setuju Ya, karena ya. GDP kita paling gede emang dari spending government. Betul. Karena ada bagian public Betul, atau segala betul. macam. Spending Jadi government. kayak memang duit kita Indonesia tuh adalah negara kaya, betul, governmentnya. government-nya. Iya, Indonesianya, Ya. serius. bukan manusianya. Iya, ini make sense. Kenapa? Kemarin sempat agak kacau di bawah. Yang tadi kenapa kelas menengah itu agak naik ke bawah kayak karena apa? Salah satu faktornya government spendingnya kurang. Betul. Iya. Karena government spending itu yang paling bener-bener menggerakkan ekonomi kita nih. Iya. betul sih. For better or worse ya. Iya, Ya, better or For worse. better or worse. Iya, Oke. iya. Lanjut Mas. Jadi Metatek Metatek ya. emang mau B2G ke arah sana. Oke. Alasan keduanya kenapa tadi kan yang pertama emang uangnya di sana. Yang kedua ya memang apa namanya? Ada channel lah. Kayak deket dengan pemerintah tuh ada channel dan alhasil tuh bisa memainkan hal yang lucu-lucu lah. Istilahnya gitu ya, memainkan hal yang lucu-lucu gitu. Dimana kalau di US itu kayak jauh banget lah. You cannot even dream thinking about kayak gue mau ketemu sama jangan Trump deh, Powell deh misalnya, Iya. Jeremy Powell gitu Sulit kan, ya. kayak susah banget, gak even kepikiran gitu. Kayak, kita di sini kayak Iya. Gampang. bisa 2 kepikiran. hari ini Bukan saya- masalah gampangnya, tapi kayak ada lah cara Ada lah, cara, bisa ada lah Cara, gitu, cara. bisa lah gitu. Dan implikasinya kayak ya we can change life gitu, we can help people. Menarik. Gitu. Mas Gogo ini berarti yang pertama kita simpulkan pinter, setuju ya? Setuju. Jago ini, Iya. terus ada rezeki juga yang berlebih, kayaknya bukan work. Hoki. Hokinya hoki juga nih. nih, tapi hokinya juga pasti Hoki. itu ada hokinya juga Ini pasti. hoki kali 5 ini Bukan kayaknya. namanya hoki sih. Jackpot bro. Terus ada hati buat bangsa ini juga ya. Ada closing statement gak Mas? Ntar dulu sebelum tutup. Siap. Ya sebelum tutup. Gue tuh Gogo is our partner dan Iya. Oh. Ini Halo Mas Faisal. Faisal. Jadi tutup dulu. Jadi emang Metatek ini lumayan keren ya. Kita keren lah menurut gua karena dia ngambil satu titik, bukan satu titik ya, satu area yang mungkin di software company itu nggak main. Iya. Yaitu ya strategic thinking, kemudian ya how to manage the expectation from the based on data ya, based on suggestion, based on data, based on analytic. Ya itu yang development jadi development data driven development kan. Betul, Iya. Jadi betul. kalau bikin feature ya nggak kocak-kocak gitu kan. Betul. Saya mau A, saya mau B, saya mau B. Pas Mana datanya? Gitu. Yang mana datanya? testing 0 kan, Iya. nggak ada yang Betul. pilih gitu. Betul, betul. Dan dia A/B testing di sini Pak. Kan lo yang biasa review website. Wow. Dan gue pernah ngomong sama Mas Gogo di chatting kan. Gue pengen ngeliat Metatek tuh jadi McKinsey-nya Indonesia. Iya, iya. McKinsey Besar target. Indonesia. Iya. McKinsey-nya Indonesia. Itu keren sih. Jadi feature Metatek tuh lo harus jadi kayak McKinsey Indonesia. Jadi tadi yang lanjutin kan emang awalnya mau bikin software house tapi eventually karena kita networknya memang di C-levels, mereka nggak ngomongin software kan, Iya. mereka Iya, ngomongin profit. Mereka gitu. profit, Jadi benar. alhasil kayak Impact. kita banyak diskusinya dan banyak problem solvingnya di daerah strategik gitu. Jadi akhirnya Metatek tidak menjadi software house. Iya. Kita menjadi kayak lebih ke strategic consultant yang lebih ke arah software karena memang Partner sama NBS-nya di bidang mana? software main biasa kerjaan softwarenya. Software. Oh, berarti ini Strategi strateginya, softwarenya. Oh, saya boleh yang ngiklanin nggak? Saya Tapi ya congratulations ya bro ya. Semoga gue bangga anak-anak muda kayak kalian mulai join ke bisnis kan biasanya orang-orang tua bro. Maksudnya kita kan generasi penerusnya kan dari mereka bapak-bapak boomers, maaf ya Pak, memang generasinya kan boomers. Kita penerusnya dan ya inilah wajah baru pengusaha teknologi di Indonesia teman-teman. Ingat-ingat semoga kita bisa makin sukses dan bisa makin bantu banyak. Amin. 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 Yuk closing statement Mas Gogo. Apa ya? Ini kalau sama Gogo kayak nggak bisa sekali sih. Nanti kita tentang Iya. lagi kan. Aman. Tenang aja. Tenang aja. 10 kali juga boleh. Apa ya, closing statement ya? Banyak di Paling Twitter. ini mungkin itu ya apa namanya karena audiensnya Lo kan software engineer artis juga ya? tapi kan Artis, listener ya. Artis di LinkedIn X, kan, di LinkedIn X di dan X LinkedIn. kan. Mungkin buat teman-teman pesannya jangan malas sih.